Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah fi syahri Ramadan wa ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah maghrib, jamaah ngaji kitab Al-Adabul Mufrad. Bersyukur kita kepada Allah di maghrib yang barokah ini, tanggal 5 ya, malam ke-5 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Itu artinya tinggal 35 hari lagi kita akan memasuki Idul Adha. Ya, jadi tidak terasa ya. Insyaallah kalau kemarin kita melaksanakan Idul Fitri, kemudian dilengkapi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, sekarang sudah masuk tanggal 5 Dzulqa'dah, maka insyaallah ya 35 hari lagi, 1 bulan 5 hari lagi memasuki Idul Adha. Oleh karena itu saya lihat di papan tulis sudah daftar pengurban sudah disiapkan. Tinggal kita mengisi nama kita di situ ya. Alhamdulillah. Baik, ngaji kitab Al-Adabul Mufrad kita malam ini masuk bab 108. Ya, seorang pria adalah pemimpin keluarga. Ya. Makanya kalau dalam keluarga itu masih ada ayah, masih ada suami, ayah, maka ayah itulah pemimpin dalam keluarga. Tapi kalau ayah sudah tidak ada, maka anak laki-laki terbesar itu menjadi pemimpin, ya. Al-akhul kabir bimanzilatil ab. Anak laki-laki terbesar, ya, atau saudara laki-laki terbesar itu menggantikan posisi ayah. Ahlul kabir bimanzilatil ab. Ya, sebagai pemimpin. Ya, kenapa? Karena pemimpin itulah yang berhak mengambil keputusan setelah mendengarkan masukan-masukan. Keputusan yang menyangkut kepentingan keluarga, kepentingan bersama. Misalnya kondisi terdesak, terpaksa salah satu bagian tanah harus ada yang dijual misalnya. Maka si anak laki-laki terbesar itu menjadi pemimpin yang akan menentukan. Ya, tidak boleh kemudian sembarangan, walaupun dia pengambil keputusan tapi tetap harus mendengarkan masukan-masukan ketika itu menyangkut kemaslahatan bersama. Jadi lihatlah ajaran Islam. Kalau dalam keluarga, dalam berumah tangga saja, ya, ada pemimpinnya, maka demikian pula ketika lebih luas lagi, seperti bermasyarakat, seperti bernegara. Ya. Makanya ada seorang ulama sampai mengatakan, kalau ya kalian tidak memegang kekuasaan, terus agama mau disebarkan lewat apa? Kalau kita tidak berkuasa,
Agama mau disebarkan lewat apa? Ya, sampai seperti itu ulama mengatakan. Karena apa? Karena penentu kebijakan itu yang punya kekuasaan. Kita mau ngomel apapun, banyak tenaga kerja asing yang datang ke sini yang nggak bisa apa-apa. Salah sendiri nggak berkuasa. Ya kan? Cuman bisa ngomong. Tapi kalau kita berkuasa, punya kewenangan, punya kekuasaan, cukup dengan tanda tangan sakti. Kita menjadi saksi sejarah lah. Dulu Kramat Tunggak nih, ya, ribuan orang ngomong, ratusan orang demo, ya, yang ngedumel puluhan ribu, yang berdoa boleh jadi ratusan ribu, nggak pernah berakhir. Tapi ketika tanda tangan gubernur, cukup seorang gubernur yang tanda tangan, selesai. Kramat Tunggak ditutup, sekarang sudah jadi Islamic Center. Oh, nyebutnya aja kan enak, bangga. Tinggal di mana, Mas? Islamic Center. Belah mana? Kebon Baru. Jauh aja ngaku. Tapi Kebon Baru mah masih dekat, ya kan? Orang Pelumpang aja ngaku. Tinggal di mana, akhi? Islamic Center. Sebelah mana? Pelumpang. Pelumpang aja ngaku. Kalau dulu yang dekat aja nggak berani ngaku. Tinggal di mana? Semper. Sempernya di mana? Ya, sonoan dikit lah. Itulah hebatnya kekuasaan. Itulah hebatnya posisi. Maka Islam mengatur betul soal ini. Sampai-sampai kata Kanjeng Nabi, anak laki-laki, pria adalah pemimpin dalam keluarga. Punya kewenangan, berhak memutuskan. Begitulah dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya wajib umat Islam itu ngerti politik, wajib umat Islam itu tahu politik, bahkan harus orang-orang masjid, orang-orang baik, orang-orang soleh berkuasa. Karena hanya dengan itu agama akan mudah disebarkan. Hanya dengan itu Islam akan mudah nilai-nilainya ditegakkan. Ya. Dari Abu Sulaiman Malik ibnu Huwairis, ia berkata, kami pernah menemui Rasulullah SAW dan kami saat itu adalah para pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama 20 hari untuk belajar agama. Beliau menganggap dalam kurun waktu tersebut kami sangat merindukan keluarga kami. Beliau lalu bertanya mengenai keluarga yang telah kami tinggalkan. Kami pun memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Ternyata beliau adalah seorang yang sangat penyayang. Beliau bersabda, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wasallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. 20 hari nyantrennya ya, ini pesantren kilat nih. Tapi kan langsung ke Rasul. Setelah 20 hari kembalilah kepada keluarga kalian. Ajari dan perintahkan mereka berbuat kebajikan. Masya Allah. Ya, jadi kewajiban anak laki-laki, ya, ajari keluarga, perintahkan berbuat kebajikan. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini seringkali dipotong ya. Suka inihnya doang, ternyata ada sebelumnya itu. Irji'u ila ahlikum fa'alimuhum wa muruhum wasallu kama ra'aitumuni usolli. Fa idza hadaratis shalah, kalau telah masuk waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, adzanlah salah seorang di antara kalian, wal ya'ummukum akbarukum, dan yang paling tua hendaklah jadi imam. Ya kan? Cuma segitu pesan beliau, tapi bagaimana mempraktekannya? Ketika pulang ke kampungnya, ya, karena ada perintah adzan, dan kalau rumah-rumah sudah banyak, otomatis harus ada masjid. Perintah adzan juga perintah membangun masjid. Ya, karena berikutnya. Kemudian harus ada yang menjadi imamnya. Banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Kewajiban mengajari agama kepada keluarga. Ya,
Kemudian kewajiban dari antara anggota keluarga itu ada yang dikhususkan untuk belajar Islam, belajar agama. Sebagaimana ini, kan masing-masing dari keluarga tuh ngirim ke Madinah belajar Islam kepada Kanjeng Nabi. 20 hari, berarti 3 pekan. Saya sering mengatakan, ya, dari antara anggota keluarga kita itu pilih anak yang paling pinter, nyantrenin. Pilih yang paling pinter, bukan sebaliknya. Udah nilai NEM-nya jeblok, masuk sekolah umum nggak dapet, masuk negeri nggak dapet, badungnya nggak ketulungan, udahlah nyantrenin aja dah. Baru masuk pesantren. Kasihan ustadznya di pesantren. Ya kan? Kasihan ustadznya di pesantren. Udah pelajaran nangkepnya susah, badungnya setengah. Hidup setengah mati. Ya kan? Orang tuanya bayarannya susah lagi, sering nunggak. Aduh, kasihan. Pilih yang terpinter kalau dinyantrenin. Kenapa? Setidaknya dia akan belajar agama untuk menyampaikan kepada keluarganya. Syukur-syukur bisa untuk umat. Kalau kata Ustadz Abdus Somad UAS, ya kan, kalau anak bapak ibu di pesantren, bapak ibu tidak akan pusing anaknya tawuran. Kenapa? Karena nggak ada cerita pesantren NU tawuran dengan pesantren Muhammadiyah, nggak ada. Jadi di saat orang tua yang lain pusing anaknya tawuran, bapak ibu yang anak di pesantren senyum-senyum saja, nggak pernah ada cerita santri tawuran. Di saat orang tua yang lain pusing anaknya kena narkoba, yang di pesantren tenang-tenang saja. Karena apa? Boro-boro narkoba, rokok aja nggak boleh. Kecuali di pesantren tertentu yang kiainya pada ngerokok. Ya. Tapi secara umum, walaupun kiainya ngerokok, santri mah nggak boleh. Di saat orang tua yang lain pusing karena anaknya kebut-kebutan, ngeng lalu jatuh, ikut motor geng motor, bapak ibu yang anaknya di pesantren mah tenang-tenang saja. Kenapa? Di pesantren motor nggak boleh. Yang ada malah wajib jalan, naik gunung, muhoyam, menalukan gunung. Di saat orang tua yang lain bingung karena anaknya pacaran, naudzubillah min dzalik, bahkan sampai kecelakaan, naudzubillah min dzalik, bapak ibu yang anak di pesantren tenang saja karena anaknya boro-boro pacaran, ngelihat santri putri aja setahun sekali, anugerah itu. Kalau acara haflah aja baru ketemu karena jaraknya jauh. Terus yang keempat, yang kelima, ketika bapaknya masih di jalanan, ya, terjebak macet, maghrib terpaksa di jalanan karena terjebak macet, anaknya sudah berbaris di masjid di pesantren, sudah mandi, sudah pakai baju bersih, siap berbaris mau melaksanakan sholat berjamaah dan mendoakan orang tuanya yang orang tuanya masih kemacetan di jalan. Bahkan ada yang lebih indah lagi, di saat akhir malam orang tuanya masih ngorok, masih tidur, anaknya di pesantren sudah berbaris untuk sholat malam, lanjut witir, lanjut subuh berjamaah. Karena begitulah di pesantren, dari sejak bangun jam 3 sampai tidur lagi jam 10 sudah teratur jadwalnya. Di saat orang tuanya masih ngorok, anaknya sudah sholat malam mendoakan orang tuanya. Di saat orang tuanya masih peluh di jalanan, macet, berdebu, anaknya sudah berbaris sholat maghrib berjamaah mendoakan orang tuanya. Itu baru keuntungan yang kasat mata kalau anak di pesantren, yang dirasakan saat anak di pesantren, belum nanti ketika dia sudah lulus. Walaupun sekarang hati-hati juga milih pesantren.
Soalnya ada pesantren Syiah juga. Ya, kalau itu sih nanya ke ustadz kalau mau nyantrenin. Pesantrennya di mana Pak Ustadz? Tinggal nanya. Ya. Ada pesantren Nusantara. Ya. Tapi itu diantara keuntungan kalau anak di pesantren. Pesantrennya mana ya Ustadz? Nah, baru nanya ke Ustadz. Ustadz nanti bisa jawab. Mau di Jakarta, mau lu Jabotabek, atau mau yang jauh. Mau fokusnya ke Quran, mau fokusnya ke fikih, mau fokusnya bahasa. Pokoknya mau segalanya Ustadz. Dia lulus, masuk UI oke, masuk Lipia oke, masuk Madinah oke, masuk Universitas Negeri juga oke. Ada, asal pinter aja. Makanya pilih yang paling pinter kalau masuk pesantren sekali lagi. Jadi dari hadis ini ya, harus ada di antara anak kita itu, di antara keluarga itu yang dikhususkan, dispesialkan belajar agama. Supaya dia bisa menjadi guru minimal untuk keluarga. Percayalah jebolan pesantren itu nggak ada yang nganggur. Kenapa? Minimal dia jadi guru untuk keluarganya. Apalagi lulusan pesantren, hafidz Quran, masuk kedokteran, jadi dokter lagi. Dokter hafidz Quran, Masya Allah. Atau ya, dia hafidz Quran, tapi kemudian masuk ITB, insinyur lagi. Ya, tukang insinyur hafidz Quran pula. Waduh. Kan seneng kita. Sudah dia ustadz, dia juga punya spesialis yang lain. Masya Allah. Ya. Walaupun sebelum segalanya Quran dulu. Kalau sudah hafidz Quran mah mau jadi apapun terserah dia. Ya. Nah, jadi ada perintah ngajari anak, perintah mendidik keluarga, ya, perintah membangun masjid, bahkan perintah untuk, kan di hadis yang lain masjid itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi dibangun di setiap, ya, bibina'il masjidin fi kulli dar, setiap kampung, setiap kota itu harus ada masjidnya. Itu kan setiap saat akan berkembang. Ya. Dulu cukup satu masjid di satu RW dulu. Sekarang nggak cukup. Satu RW kalau perlu 7 masjid supaya jemaahnya tertampung banyak. Ya, saya sedih di Jakarta Utara ada satu RW tempat ibadah orang lain 7, masjidnya cuma ada 1. Itu di wilayah utara. Ya. Kecamatannya Tanjung Priok. Kan prihatin kita, nggak proporsional gitu. Ya. Nah, jadi banyak sekali pesan-pesan yang bisa diambil dari hadis ini, ya, tentang kewajiban memilih di antara anggota keluarga itu ada yang spesialis, dia jadi alimnya lah, paling alimnya di keluarga itu. Syukur-syukur bisa semua. Syukur-syukur bisa semua. Kalau satu penghafal Quran saja bisa memberikan mahkota untuk orang tuanya, bisa memberikan syafaat sekian orang dari keluarganya, Masya Allah kalau ada beberapa orang kan. Dan saya ingin sampaikan kepada kita, kalau anak sudah hafal Quran, pelajaran apa sih yang susah? Pakai logika sederhana aja. Kalau anak udah hafal Quran, pelajaran apa yang susah? Quran aja dia hafal. Apalagi yang lain yang cukup dibaca. Ya. Makanya masuk akal tuh kalau ada universitas yang fakultas kedokteran, beasiswa penuh bagi yang hafidz Quran. Logis. Kenapa? Buku apa yang susah bagi dia? Rumus-rumus matematik, rumus-rumus kedokteran, hafalan-hafalan kode-kode resep obat, kecil.
Quran aja dia hafal. Ya. Makanya fokus di Quran dulu baru kemudian yang lain. Dan usia-usia emas untuk menghafal Quran itu adalah usia-usia SD, usia-usia SMP. Itu usia-usia emas yang kalau udah hafal insya Allah nggak akan lupa. Mau bukti? Saya tanya kita pernah ngapalin nggak tabat, ida jaa, kulhu, palak, binas? Kita pernah ngapalin nggak? Wal asri, atau ina pernah ngapalin nggak? Enggak. Kenapa kita hafal? Sering denger, karena imamnya bacanya itu. Karena imam kita dulu waktu kita lagi kecil itu bacanya itu yang kita hafal. Coba kalau imam kita tuh kayak imam kita sekarang gitu dulunya, kita hafalnya banyak, bukan cuma ina atau ina sama kuliah kulhu. Kita mungkin hafal juz-juz yang lain. Nah itulah hebatnya usia emas. Kita nggak pernah ngapalin tapi hafal. Nah seandainya usia-usia emas itu yang diperdengarkan adalah surat-surat yang lain, maka insya Allah hafal juga. Ya boro-boro itulah lagu-lagu daerah, lagu-lagu mainan. Kita nggak pernah ngapalin tapi hafal. Karena dulu lagi main kanak-kanak tuh sering denger. Bahkan sampai sekarang kita tidak tahu siapa gurunya. Pokoknya hafal aja cing, ciripit sanu cing, kacapit ku bulu pare ketan hidung. Nggak pernah ngapalin tapi kenapa kita hafal? Karena sering denger. Itulah usia emas. Demikian juga kalau Quran yang masuk. Teori saya ini saya praktekkan waktu membuka rumah tahfidz Harum. Awal berdiri 15, sekarang udah 35 lebih. Ya, dan itu terbukti. Anak kita di rumah tahfidz yang diasah usia emasnya itu, juz 30 itu dalam 10 bulan hafal. Bahkan yang unik, begitu dicek ternyata rata-rata yang hafal itu belum bisa baca Quran. Jadi kita dahulukan hafalnya, baca Qurannya belakangan. Ada yang hafal waktu wisuda 3 juz 28, 29, 30. Ternyata dia belum hafal, belum bisa baca Quran. Tapi hafal karena usia emasnya yang kita manfaatkan untuk hafalan dulu. Ibunya ditanya, ibunya bisa? Ibu bisa baca Quran juga? Enggak. Terus bagaimana anak ibu ngejaga hafalnya di rumah? Saya bacanya latennya aja Pak Ustaz. Ibunya yang baca latennya ketika anaknya murojaah di rumah. Jadi tidak harus selalu duluan baca baru ngapalin, nggak mesti. Ntar keburu lewat usia emasnya. Nggak apa-apa didahulukan ngapalin dulu, belum bisa baca Quran. Kita juga dulu begitu, hafal duluan Alam Nasroh sampai Anas daripada baca Quran. Ya baca Qurannya masih alif fathah a, alif kasroh i. Tapi kalau surat-surat pendek kita juga sudah hafal. Ya. Jadi fokus ngapalin Quran itu bahkan bisa didahulukan daripada bacanya. Supaya usia emasnya jangan lewat. Kan ada pepatah, belajar di masa kecil bagai mengukir di atas batu. Insya Allah tertanam. Ya, sampai ada istilah menghafal Quran sehafal Al-Fatihah. Wah, berat kan itu? Bagaimana hafalan surat yang lain tuh kayak Al-Fatihah. Al-Fatihah kan lagi kita sehat, lagi kita sakit juga kita tetap hafal. Atau sehafal kulhu. Coba lagi meriang, baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lagi bahagia bisa. Lagi ketakutan bisa. Karena sudah betul-betul masuk. Nah, jadi kan harus menjadi imam tentu stok hafalannya harus banyak. Maka perintah jadi imam juga bisa bermakna harus banyak stok hafalan Quran. Nah, usia menghafal Quran itu, usia emas itu ya usia SD SMP. Kalau usia SD SMP hafal itu insya Allah ya itu usia emas, cepat hafal susah lupa. Kalau kayak kita kan, kalau kayak kita
Nah, kalau usia emas anak-anak itu cepat hafal, susah lupa. Ya. Di antara anak saya itu anak yang keempat, cepat hafal, susah lupa. Karena apa? Dia SD hafal 13 juz, SMP kelas 1 hafal 17 juz. Jadi selesai hafalannya di usia masuk kelas 2 SMP. Itu lebih lama tertanamnya daripada abang-abangnya yang menyelesaikannya di usia aliyah, menyelesaikannya di usia SMA. Ya, usia emas itu usia SD dan SMP. Nah, jadi perintah adzan adalah perintah membangun masjid, perintah jadi imam, perintah untuk menghafal Quran. Maka anak-anak kita, apalagi sekarang sudah banyak rumah-rumah tahfidz yang berdiri, masukkan ke rumah-rumah tahfidz. Ya. Minimal lulus SD itu bapaknya udah kalah gitu. Kan bapaknya mah juz 30 aja sepotong apa. Nah, tapi anak kita lulus SD juz 30, juz 29 sudah mantap gitu. Minimal. Ya. Nah, nanti kalau Quran dia sudah hafal, insya Allah dia pinter di sekolahnya. Atau bahkan saya berani mengatakan, kalau Quran hafal dijamin paling pinter di kelasnya. Kenapa? Pelajaran kita yang bahasa Indonesia tinggal baca. IPS, IPA tinggal baca. Lah Quran aja dia hafal, apalagi yang tinggal baca. Jadi jangan takut. Ya. Jangan takut dibilang calon teroris. Kan katanya contoh teroris diantaranya hafal Quran. Ya. Lanjut, Nak. Ya, siapa yang memperoleh kebaikan hendaklah membalas. Dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari ya berkata, Nabi SAW bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzi'hu. Fa in lam yujzi'hu falyusni alaihi. Fa innahu idza asna alaihi faqad syakara. Wa in katamahu faqad kafara. Wa man tahalla bima lam yu'ta fa ka'annama laisa saubizu labisa saubai zur." Lanjut, Nak. Siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain hendaklah membalasnya. Ini umum, ya. Dapat kebaikan dari siapa saja, apakah itu semasih saudara atau bahkan orang lain, kita mendapatkan kebaikan, balas sedapat mungkin. Ya, cuman ini ingat, dalil ini bagi kita kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang lain. Jangan dibalik. Kita berbuat pada orang lain nunggu balasan, itu salah menempatkan dalil. Aneh kan udah berbuat baik sama dia, Ustaz, kok dia nggak ngebalas ya? Kan harus ngebalas kalau buat kebaikan. Nah, itu namanya salah dalil. Ya, dalil ini kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, berusahalah untuk membalas. Kalau tidak punya sesuatu untuk membalas, maka pujilah dia, ucapkan terima kasih dan memujinya. Memuji bukan untuk menjilat, tapi memuji untuk ungkapan terima kasih. Yang tidak boleh muji itu muji dalam rangka menjilat. Ya. Kemarin saya bertemu acara dengan Pak Wali nyindir begitu tuh. Kalau wali kota ngomong katanya, semua dengerin. Kalau wali kota bikin lawakan nggak lucu pun ketawa. Kalau wali kota nyanyi suara pales pun semua tepuk tangan. Nah, itu contoh-contoh mental penjilat, nggak boleh. Jadi kalau memuji itu bukan ada unsur menjilatnya, tapi tulus. Kalau tidak bisa membalas, berikan pujian. Aduh, makasih akhi, makasih ya Pak, Bapak memang baik sekali. Boleh. Itu tulus, bukan menjilat. Oh, makasih Pak, kirimannya kemarin, Masya Allah, nikmat sekali. Mudah-mudahan Allah memperbanyak orang seperti Bapak. Boleh. Jangan ini mah udah nerima, nggak salam, wala kalam, wala afwan, wala syukran. Sampai yang ngasihnya itu bingung. Ini kiriman saya nyampe nggak ya? Kenapa? Karena nggak basa-basa acan gitu. Akhirnya ditanyain sama dia, takut nggak nyampe. Pak, kemarin saya nitip sesuatu sampai nggak ya? Oh ya sampai. Oh, kenapa ngomong kayak gitu? Ya, minimal mengucapkan terima kasih dan memujinya.
Karena kalau dia memujinya, maka ia telah mensyukurinya. Kalau menyembunyikan, itu telah mengingkari kebaikan. Boro-boro terima kasih gitu. Ya. Boro-boro ngebales makasih aja enggak. Itu masuk kategori mengingkari kebaikan. Seseorang yang berhias terhadap kebaikan yang tidak dia kerjakan atau miliki, seakan-akan memakai 2 helai pakaian kepalsuan. Nah, yang tidak boleh ngaku-ngaku padahal bukan kita. Seolah-olah bahwa kita yang melakukan kebaikan itu padahal bukan. Ya, misalnya seseorang nitip, ini nitip tolong bagiin ke jemaah Al-Ikhlas. Datang-datang kita bagiin aja. Oh ya, makasih Bang. Padahal kita cuma ketitipan. Nah, itu yang nggak boleh. Itu namanya memakai pakaian kepalsuan. Masya Allah ya, Islam tuh sampai mengatur hal seperti ini. Makanya kalau mempraktekkan, indah hidup itu. Karena fitrah manusia memang senang diterima kasihi dan senang dipuji. Ya. Senang, fitrah manusia itu senang untuk diterima kasihi dan diterima kasihi, dipuji, walaupun sekali lagi yang tulus, bukan ada unsur menjilat. Oke, Masya Allah, lanjut nak. Masih bisa 1 hadis. Rasulullah SAW bersabda, man ista'adha billah fa'idhu, wa man sa'ala billah fa'atu, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ya'lama anna qad kafa'tuhu. Siapa yang memohon perlindungan dengan mengatasnamakan Allah, lindungilah ia. Siapa yang meminta dengan atas nama Allah, berilah ia. Siapa yang berbuat baik kepadamu, balaslah. Jika tidak mampu, doakan. Ya, doakan sampai dia tahu bahwa kalian telah memberinya yang setimpal. Kan kadang-kadang orang suka ada yang meminta dengan menyebut-nyebut nama Allah. Jangan nggak dikasih itu. Ya, Pak kasih Pak, semoga Bapak rizkinya makin barokah, semoga usahanya makin ini. Padahal dia dalam rangka minta, kasih. Ya. Sedapat mungkin kalau kita ada, kasih. Soal misalnya dia itu cuma basa-basi segala macam, itu urusan dia. Tapi kalau bagi kita, ketika seseorang meminta dengan menyebut nama Allah, apalagi mendoakan, kasih. Ya. Kasihan kan, ya. Kasihlah Pak. Ya. Kalau di Mekah itu kan, ana miskin, ana miskin. Jadi miskin itu kalau maksud mereka itu nggak punya, bukan fakir gitu. Kalau di kita kan miskin itu fakir. Miskin itu lagi nggak punya gitu. Kalau mereka bukan bilang miskin, ana sabilillah. Kasih. Kenapa? Ketika menyebut nama Allah, walaupun katakanlah basa-basi, bagi itu bukan urusan kita soal basa-basinya. Tapi kalau disebut nama Allah dan kita ada, berikanlah. Makanya sedapat mungkin kalau ada yang minta itu berikan. Ada yang minta bantuan, sedapat mungkin bantu. Ya. Sedapat mungkin bantu, walaupun tidak sebesar yang dia minta. Ya, saya ulangi, walaupun tidak sebesar yang kita minta. Kita lihat orangnya. Misalnya kita tahu nih orang cuma ya memang kerjaannya itu gitu. Minjem uang dulu, saya lagi butuh sekian. Oh, ngomong banyak. Tapi kita tahu memang kerjaannya cuma minjem 500 ya, kita aduh Pak kalau segitu untuk Bapak nggak ada, tapi ini ada sekedar yang saya bisa kasih 50.000 misalnya, tapi bentuknya ngasih bukan minjem. Jadi jangan sampai enggak sama sekali. Apalagi kalau dia menang betul-betul dan kita ada, anak mau masuk sekolah Pak,
harus lunas sebelum besok. Sebelum besok ya hari ini berarti kan. Tolong dibantu, dan kita tahu memang jujur dan kita ada, berikan. Lain halnya kalau memang kita juga nggak ada, atau ada tapi tidak sebesar yang dia pinjam, terus terang saya hanya ada segini ya. Apalagi ketika dia meminta dengan mengatasnamakan Allah ya, atas nama sedekah sambil mendoakan lagi, tolonglah dibantu Pak, mudah-mudahan Allah membarokahkan rezeki Bapak. Dan kita ada, berikan kata Kanjeng Nabi. Kalau ada yang berbuat baik kepada kita, balas kebaikannya sedapat mungkin. Sedapat mungkin. Kalau tidak mampu ya doakan. Aduh terima kasih Pak, saya nggak bisa membalas kecuali doa yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan betul-betul bermanfaat bagi kita, bagi umat. Ya. Masya Allah, luar biasa pesan-pesan dari Kanjeng Nabi kepada kita. Bagaimana kita menjadi orang yang ya tahu membalas kebaikan, minimal mendoakan, dan senantiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik. Demikian pesan-pesan ini juga termasuk untuk saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.